Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di live-nya Yepo Carissa. Uhuy. Apa kabar hari ini? Baik gak? Apa kabar? Halo. Selamat datang di live aku lagi. Terima kasih sudah join. Apa kabar? Baik tidak? Baik. Semoga kalian baik ya guys, karena aku sedang baik hari ini. Oke, pada baik kan? Oke. Hari ini aku sehat baik. Jadi kalian juga harus baik hari ini. Siap. Oke. Hari ini kita mau ngapain ya guys ya? Hari ini pada libur gak? Pada libur tidak? Karena hari ini aku libur. Ya, aku selalu libur sih. Libur. Oh, ada yang upacara. Semangat ya. Upacara tadi. Tak apa, walaupun upacara, tapi pasti cuma bentar kan, gak lama. Yes. Sesuai judul di hari ini aku ingin pamer bando baru aku. Bolos ya kamu? Enggak, aku gak bolos. Hari ini kan emang lagi libur ya. Oh my god. Udah makan belum? Sudah. Tadi aku makan. Jujur lupa. Oke, sesuai judul. Lupa, sorry. Tadi aku mau pamer bando baru aku. Oke. Jadi aku beli 5 bando. Sebenarnya 6 sih guys. Tapi kayak yang satunya kurang suka. Jadi aku nanti kasih ke adek aku aja kali ya. Jadi ada 5 balon kan, 5 bando. Oke. Bando yang dicuri Rara udah dibalikin belum? Udah guys, sudah. Untungnya sudah ya. Dia cuma nyuri selama sehari doang. Aku lupa lagi. Aku juga lupa tahu ada bando itu. Kamu tahu nggak yang bando kamu dibawa pulang Kim Rara? Tahu dong, tahu. Untungnya dia langsung minta maaf ya. Kalau nggak aku udah kayak gitu guys. Oke. Emang Rara tuh jujur. Well. Oke. Aku mau spill bando aku. Kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang sebenarnya sih ini lebih ke lucu ya guys. Aku pilih yang lucu. Pertama ini. Ya, bandonya lucu banget. Ini kalau aku skincarean bisa nih aku pakai. Aku pakai nih. Imut banget ya ampun kayak aku. Guys, ini hewan gak sih? Aku tahu dia namanya apa. Cuman aku nggak tahu dia hewan apa. Dia doggy bukan sih? Dia dog bukan? Hah, bukan, itu manusia. Yang bener. Terima kasih KMRS balon pestanya. Yang bener guys, emang ini manusia? Gugu kan? Beruang. Guys, ini hewan apa? Ay nggak tahu. Kecoa. Ya ampun. Tidak ada yang bener nih. Wing dulu. Oke. Lanjut. Ini hewan apa? Karena nggak ada yang bener nih, ya udah deh aku anggap ini doggy ya guys. Ini topinya ya nggak? Ya udah deh. Oke. Yang penting lucu, jadi aku beli. Yang penting lucu kayak aku. Rating, oke. Kalau bando ini aku rating sebenarnya. Terima kasih Kak Indra balon pestanya. Aku rating ya. Aku bakal rating semua bando yang aku beli hari ini. Ini lucu, cuman kayak basic aja gitu loh. Kayak cuma bando yang ada bentukan gini. Jadi mungkin aku kasih nilai 8,9. 8,9 per 10. Terima kasih Kak Kori balon pestanya. 8,9 per 10. Kayak tanggung banget ya karena 9. Tapi kalau 9 tuh kayak nggak cocok juga tapi. Terima kasih Kak Rizik balon pestanya. Jadi aku kasih 8,9. Tapi kayak nanggung gitu. Tapi udah gak apa-apa. Oke, segitu ya. Namanya. Apakah ini semua harus aku kasih nama? Terima kasih Kak Kia balon pestanya.
Apakah akan aku kasih nama? Tapi kan dia udah ada nama kan sebenarnya. Oke guys, saran nama deh. Saran nama. Ica. Saran nama guys. Ica Mini. Oke, Ica Mini. Tapi emang ini mirip aku? Jangan deh guys, jangan Ica. Ini gak mirip soalnya. Kuning mentega, bener. Aduh, kuning mentega jadi inget siapa tuh. Yaudah, kuning mentega ya guys. Aku kasih nama kuning mentega. Catet. Nama dia kuning mentega. Oke? Yes. Ini aku kasih nama kuning mentega. Jadi ini beruang atau gugur nih guys? Akan kusimpulkan dia adalah... Tapi dari mukanya tuh kelihatan... nanti deh aku cari di internet apa ini. Pokoknya namanya kuning mentega ya guys. Oke? Kuning mentega. Bye-bye kuning mentega. Tunggu. Aku pakai sekali lagi karena imut. Oke. Kita ganti ya guys. Kita ganti ke bando berikutnya. Ini kita simpan dulu. Bye-bye kuning mentega. Kita lanjut. Nah, ini temennya kuning mentega guys. Kalau nggak salah mereka satu film deh. Gak tahu sih. Lihat nih. Tada. Ini kalian tahu kan ini karakter apa kan? Yes. Jangan bilang Rara ya, aku mampir ke kamu. Wah, parah banget. Nanti aku jangan ya rahasia. Oke, aku rahasiain. Shh. Tidak apa, aku rahasiain. Oke. Lanjut. Ini kalian pasti tahu kan ini apa? Ada mahkotanya, ini lucu banget. Lihat tuh. Terus ada kayak telinganya gitu. So cute. Kiawa. Awas kalau kamu punya bando baru nanti dicuri Kim Rara lagi. Nggak, kali ini aku akan lebih waspada. Kalau dia minjem bando aku lagi, aku perhatiin setiap inci, detik, dan lain-lain. Yes. Lucu kan? Temennya kuning mentega kan, bener kan? Ya, kayak embe. Guys, yang bener aja. Masa aku kayak embe? Oke. Iya guys, aku jadi ratu. Aku jadi queen. Kita kasih nama siapa ya guys ya? Oh my god. Kira-kira kita namain dia pakai nama aslinya atau kita buat nama baru? Namanya panjang banget. Enggak guys, kuning mentega tuh nggak panjang. Terima kasih KJ, balon pestanya. Kita kasih nama apa nih guys? Nama baru atau nama yang udah ya namanya? Yang ini namanya siapa? Makanya guys, siapa ya namanya ya? Oke, aku bakal kasih nama sesuai pilihan kalian. Aku cari yang paling bagus. Oke. Quincy. Pulu-pulu. Yang bener aja. Zoya, pulu-pulu. Inches. Bener, Inches. Aku pengen kasih nama Inches. Inches bagus gak? Inches. Bilang yes or no. Kalau no, aku ganti yang lain. Kalau Inches, aku kasih Inches. Banyak yang no. Ya udah deh, ganti. Apa guys kalau bukan Inches? Ayo, hurry up. Kasih nama. Queen Embe. Ya udah guys, Queen Embe mau. Queen Embe. Yes or no, Queen Embe? Yes, oke guys. Aku kasih nama dia Queen Embe. Jadi kita sudah memiliki nama buat dia. Nama dia adalah Queen Embe. Ya ampun guys, ini yang bener aja. Masa semua bando aku ada namanya? Tapi gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Ini adalah Queen Embe. Lucu. Oke, Queen Embe ya. Diingat, Queen never cry. Sikema boy, sikema. Terima kasih Kavan, balon pesanya. Princess Ica. Oke guys, Queen Embe ya. Kita lanjut.
Kita lanjut ke bando berikutnya. Ini udah 2 bando, berarti 3 bando lagi. Oh iya, kita kasih rating ya. Ratingnya kalau ini sebenarnya jujur lebih lucu dari yang sebelumnya. Guys, yang kuning mentega 8,5 aja deh. Maaf banget kuning mentega, bukan begitu, bukan nurunin nilai kamu. Tapi buat aku ini lebih bagus. Jadi kayak ini 8,5, ini 8,9 yang ini. Maaf, kuning mentega bukan maksudku begitu. Oke. Jadi yang itu, oh my god, jangan bilang parah dong, jangan bilang begitu. Jadi yang itu 8,5, yang ini 8,9. Oke. Justice. Ayolah guys, bukan maksudku begitu guys. Oke. Cuman ya gitulah. Oke. Tadi siapa namanya? Oh ya, Queen Embe. Oke, bye-bye Queen Embe. Kita lanjut ke yang ini. Tada! Aduh, lebih kok gini ya. Tuing. Nah, lihat nih. Ini tuh apa ya? Aku juga nggak tahu sih. Tapi aku pilih ini karena lucu aja bentukannya tuh, bukan bando yang lurus gini, tapi ada melengkung-lengkung. Terus ada matanya. Terus ada antenanya. Nah, ini lucu banget kan? Lucu. Ini cocok banget di aku. Ini mirip siapa ya? Kayak pernah lihat gitu. Mirip siapa ya? Oke guys, yang ini kita kasih nama siapa? Ulat Pargoy. Yang bener aja. Oke. Kita kasih nama siapa? Vera Kuning. Terima kasih Kak Dina, balon pestanya. Yang belinya nggak kalah lucu. Oh my god. Thank you. Oke, siapa? Tuing. Aku kasih nama Tuing mau? Tuing. Yes or no? Tuing. Tuing, yes or no? Banyak yang bilang no. Kalau gitu apa nih guys? Oke. Kita yang lain. Kuning loyo. Tapi tadi udah kuning mentega guys. Jangan ada nama kuningnya lagi. Oke? Apa dong guys? Ulet goreng. Yang bener aja. Ayo guys, apa guys? Kicau. Mau kicau. Apa nih? Aduh. Twinkie. Mau Twinkie guys, Twinkie. Sekali guys, namanya yang bagus napa? Dari tadi kok namanya kayak Orbaget. Twinkie. Yes or no, Twinkie? Twinkie. Oke, banyak yang bilang yes. Aku kasih nama Twinkie. Uget bermata. Oke guys, aku kasih nama Twinkie ya guys. Jadi nama dia adalah Twinkie. Yeay, Twinkie. Oke, sekarang kita kasih rating. Ratingnya, nah ini kalau ini lucu. Aku kasih nilai 9/10 karena dia unik. Oke. Twinkie aku kasih nilai 9/10. Oh my god, kenapa dikasih nilai 2/10? Parah banget. Oh my god, jangan begitu guys. Oke, lanjut. Ini aku kasih. Guys, kok ratingnya jelek sih? Jangan gitu dong, kasihan si Twinkie. Oke, jangan begitu. Apa nih? Lucu bisa tuing, iya. Tuing. Tapi kok matanya ini ya? Tapi dia tidak ada mulut kah? Ya sudah, tapa. Iya ya, matanya miring ya? Tapa lah. Tapi jujur, lucu banget. Yes,
Oke, Twinkie aku kasih nilai berapa tadi? Oh ya, 9/10. Oke, lanjut. Melotot nyebelin. Oke, kita lanjut. Nah, sisa 2 lagi nih guys. Pilih kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Ayo. Kanan. Oke. Yang kanan berarti yang ini. Tada! Nih, ini adalah bando yang ada bunga tulipnya. Fun fact, bunga kesukaan aku adalah bunga tulip. Tulip ip 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 ip. Oke. Bunga tulipnya warna pink, sesuai dengan warna kesukaan aku. Nah, terus di sebelah tulipnya ada ulet. Nah, ini baru guys, ulet beneran nih. Ulet atau cacing ya? Iya deh. Nih, warna-warni lucu banget. Mari kita pakai. Oh my god, rambut aku ada bunganya. Namanya harus 2. Ya ampun, susah banget dong ngingetinnya kalau namanya 2. Ini beneran mau dikasih nama 2. Nanti manggilnya misah dong. Satu aja ya. Satu aja ya. Namanya siapa? Hayo, Gumus. Namanya Tulip Ip Ip. Bagus, aku pengen. Tulip Ip Ip boleh nggak guys? Tulip Ip Ip. Tulip Ip Ip. Boleh? Bolehin dong, boleh. Kalau ini aku kali ini mau Tulip Ip Ip. Tulip Ip Ip. Oke. Kok ada uletnya semua? Enggak guys, cuma ini doang yang ada uletnya. Tulip Ip Ip ya guys. Tulip Ip Ip gitu. Ulet sagu. Oh my god guys, aku penasaran banget deh pengen nyobain ulet sagu. Tapi aku pernah diceritain katanya makan ulet sagu kayak di mulutnya ada yang gerak-gerak. Ya emang masih hidup ya kalau biasanya orang makan ya. Tapi kayak penasaran gitu, katanya manis. Tapi next time deh guys. Oke guys, aku kasih nama Tulip Ip Ip. Nah, ini aku kasih nilai 9,5. 9,5. Karena dia kayak kalau aku pakai tuh jadi berisi gitu rambutnya. Berisi rambutnya maksudnya. Tulet, tulip, ulet. Bisa juga tulet, ip, ip. Jadi kayak tulip sama ulet gitu. Tulet. Tulet. Iya kan, uletnya kasihin gak ada nama. Iya sih. Ya udah tulet aja mau, tulet. Kok tulet? Tulet. Terima kasih Kak Pasukan macanya. Iya, aku kasih nama tulet ip ip. Tulalet. Bisa juga. Namanya banyak yang bagus. Apa nih guys? Nih, aku kasih pilihan ya. Tulet ip ip atau tulalet. Itu aja aku pilihannya. Tulet ip ip atau tulalet. Pilih. Aduh. Kebanyakan sih milihnya tulalet ya. Ya udah deh, aku kasih nama tulalet ya. Uletnya nggak dikasih nama, aku kasih nama kok guys. Jadi tulalet itu kepanjangan tulip ulet let. Jadi tulalet. Oke guys, aku kasih nama tulalet. Tulalet aku kasih nilai 9/10. Yeay. Kita lanjut. Tunggu deh guys. Aku lupa nama-namanya. Jujur, tunggu. Ini kan kuning mentega. Ini Queen Embe. Ini Twinkie. Ini tulalet. Oke, bener. Bener gak? Bener kan? Yeay. Om, tulalet om. Yang bener aja. Oke, kita lanjut ke bando terakhir. Udah guys, tadi di ratingnya 9/10. Ya enggak. Nah, ini kita bando terakhir. Siap untuk yang terakhir. Hana, Dul, Set. Oh my god. Ikan apa nih? Terakhir kan udah uku lele. Nah, ini uku ikan. Siap, gerak.
ikan teri. Iya, ini dicatat deh namanya. Sudah Kak, dicatat dalam otakku ini. Yes. Oke, ini adalah bando ikan. Kalau kita pakai ini, seolah-olah ikannya menembus kepala kita. Jadi di otak aku ada ikan. Lucu banget sumpah. Aku suka banget modelan bando yang kayak gini. Ikan bandeng. Tapi kalian suka nggak makan ikan? Ikan. Karena aku suka. Iya, oke. Ini ikan apa ya? Ikan sarden? Ikan lele? Tidak mungkin ikan lele. Ikan lele tidak seperti ini. Ikan kering. Ikan asin gak sih? Ikan asin, tapi ikan asin kecil ya. Oke deh guys. Ini aku suka banget modelan bando yang kayak gini. Jadi aku kasih nilai 9,5. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa tidak ada yang nilainya 10? Karena yang nilainya 10/10 di sini cuma Carissa. Oke? Yes. Nah, kalau yang ini kita kasih nama siapa? Sepakat benar. Cari shark. Ngomong-ngomong tentang ikan, aku jadi inget pantun pertama aku. Ikan hiu makan nasi. Kok makin hari aku makin cantik sih? Ya ampun, oh my god. Oke, kita kasih nama siapa? Icakan. Guys, terima kasih Kak Gani motorsportnya. Vroom vroom vroom. Icakan. Kenapa icakan? Ulu keke. Mau kasih ulu keke guys. Tapi ulu keke nama gitarnya Jazzy guys. Jangan ulu keke deh. Siapa dong? Terima kasih Kak Naila, emas batangnya. Jangan ulu keke guys. Ulu keke itu dada. Lele moy. Tapi ini bukan lele. Ikan apa yang suka marah? Apa ya? Terima kasih Kak Gani, macanya. Ikan apa yang suka marah? Kamu. Hica. Emang aku suka marah? Masa cewek soft spoken ini marah? Geli banget jujur. Apa dong? Oh ya, oke lanjut, sorry, lupa. Siapa guys namanya? Flyfish. Namanya beda-beda nih, aduh. Ubur-ubur ikan lele. Makasih Kak. Oke, iya. Sona. Masa aku kasih nama ikannya Sona? Yang bener aja. Cari sarden. Bagus guys. Cari sarden. Cari ikan sarden. Gimana kalau kasih nama cari sarden? Sepakat? Tralalelo tralala. Yang bener aja guys. Masa namanya seperti itu? Cari sarden, sepakat gak? Sepakat gak? Sepakat. Terima kasih Kak Rizkum, JKT48 stage-nya. Oke. Apa tadi? Cari sarden. Sepakat kan? Oke, semuanya pada sepakat. Jadi kita sudah memiliki nama untuk semuanya. Yeay! Tepuk tangan dong. Oke, aku ingin mengingat namanya lagi. Pertama ada kuning mentega. Kedua ada Queen Embe. Yang ketiga ada Twinkie. Yang keempat ada Tulalet. Tulalet kan guys? Tulalet benar? Tulalet.
Apa ini tadi jadi ini ikan apa guys? Ini kan sarden. Ya udah deh guys, aku kasih nama dia ikan hiu aja. Ikan hiu. Karena ikan hiu makan nasi. Kenapa makin hari makin cantik sih? Oke guys, aku kasih nama ikan hiu aja. Ikan hiu. Nggak mau tahu ikan hiu namanya. Oke, aku kasih nama ikan hiu. Nah, buat live hari ini, kalian mau aku pakai bando yang mana? Bando yang mana? Sebut namanya ya guys, sebut namanya. Ayo, inget gak? Ayo. Pakai tulalet. Oke, aku pakai yang tulalet. Aku pakai yang tulalet hari ini. Tulalet ya guys, nanti bando yang lain aku pakainya di next live. Oke. Nah, selain membicarakan tentang bando baru aku ingin menunjukkan sesuatu. Jadi, tadi aku melihat adik-adik kecilku sedang membuat sesuatu. Dan aku sangat penasaran mereka buat apa. Jadi mereka tuh beli balon, terus nama temboknya siapa? Sampai tembok dikasih nama. Ya ampun. Aku aja ngingetin nama Gen 14 2 hari. Tahu nggak? Aku kan waktu itu kan kayak aku tuh bukan tipe orang yang gampang inget nama ya. Jadi waktu pertama kali ketemu Gen 14 kan perkenalan tuh. Cuman kan nggak langsung inget ya, kayak nggak langsung inget. Apalagi cuma dikasih tahu sekali. Jadi setiap aku mau manggil aku kayak, aduh namanya siapa ya tadi ya? Ya ampun. Jadi aku kayak cuma tap doang, baru nanya gitu. Jadi nggak nyebut nama karena aku nggak tahu nama mereka siapa. Tapi sekarang udah ingat kok guys. Tenang saja, sudah ingat. Nah, oke. Oke, lanjutin cerita yang tadi. Mereka beli balon, terus balonnya tuh diisi sama berbagai macam barang. Jadi yang pertama, terus balonnya tuh happy birthday guys. By the way, happy birthday yang ulang tahun hari ini atau kemarin. Jadi mereka beli balon. Nah, katanya maininnya tuh caranya dipencet-pencet guys. Caranya dipencet-pencet. Oke. Ya gini, aku rating hari ini full rating ya guys ya. Nah, gak meletus, enggak guys, ini balonnya mahal, harganya 1 juta. Ini aku rating, sebenarnya ini kayak balon biasa sih guys. Jadi aku kasih kayak mungkin 8 kali ya, 8/10. Tada, lucu banget. Caranya ini kayak tinggal ditiup, tapi tiupnya jangan gede-gede guys. Karena kalau gede-gede nggak bisa dipencet gini. Kalau yang gede dipencet langsung meletus duar, oke? Jadi tadi nilainya 8/10. Terima kasih Karel, balon pesanya 10, ya oke. Tadi gimana? Udah ngerti kan cara buatnya guys? Ditiup kecil aja terus diikat. Jadi segini. Oke, lanjut. Selanjutnya, ini aku bakal urutin dari yang paling biasa aja sampai aku suka. Yang kedua adalah ini. Jadi, ini balon yang diisi sama kayak pernak-pernik kayak bulat. Kayak buat di gelang gitu. Nih. Kalau dipegang-pegang kayak gini suaranya. Manik-manik guys, ini manik-manik apa ya? Kayaknya iya deh, manik-manik. Emang ngilu guys? Ini nggak sakit kok guys, soalnya kayak ASMR, oke. Hah, Vera? Oh my god, Vera, you ngapain? Bro? Vera ngapain, sumpah dah. Udah pergi kau Vera, oke. Lucu kan, lucu. Iya nih Vera dari kemarin
ngelilingin live gitu. Terima kasih Kak Rizkum, setannya. Oh my god guys, jangan gitu doang, ay takut. Tada, ini aku kasih nilai 8,5 karena gemes. Oke. Wangi balon, tau nggak wangi balon, wangi karet gitu. Semuanya di rating, iya kan, hari ini kan aku full rating. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke berikutnya. Nah ini guys, tebak ini isinya apa? Coba ya aku pecat. Ayo isinya apa? Slime, iya benar, ini isinya slime guys. Jadi ini tuh kayak slime yang dibuat adik-adik kecil aku. Ini slime-nya warna ungu. Jadi katanya dia buat slime-nya tuh dari clay yang dikasih air dikit, diaduk-aduk, terus dikasih sabun. Gitu guys cara buatnya. Terus dimasukin ke balon. Bikinan sendiri, bikinan adik-adik aku guys, adik-adik, oke? Ini gemes banget guys. Ini tuh mirip mainan yang aku kasih tunjuk waktu itu guys, yang warna pink, kalau dipencet keluarnya warna hijau. Yang rusak gitu. Aduh. Terima kasih Kak MRS, balon pesanya. Lucu gak? Terima kasih Kak Gani, motor sportnya. Lucu kan guys? Terus ini tuh ada wanginya, gara-gara kan slime-nya tuh dibuat dari kayak ada sabun-sabunnya gitu. Jadi wangi sabun. Oke. Ini aku rating 9. Pokoknya setiap itu nambah 0,5 ratingnya. Gemes banget, gemes. Nih. Oke guys, kita lanjut ke mainan berikutnya. Namanya siapa? Ya ampun, gak semua barang dikasih nama. Oke guys, ay pusing kalau sudah dapet nama. Oke lanjut. Nah ini yang paling aku suka karena kayak setiap mainin itu rasanya pengen gitu loh. Tada, ini nih. Ini lebih kecil dari yang lain ya guys ya. Jadi ini tuh balon yang diisi sama clay. Sumpah lucu banget. Lihat nih, kalau dipencet tuh, oh my god. Kamu namanya siapa? Nama aku Carisa kakak. Oke. Nih, lucu banget. Ini clay-nya warna apa ya? Jujur nggak tahu. Tapi ini kali ini kenapa dikasih karet ya? Lucu banget. Saran makan malam. Jujur aku lagi pengen ketoprak. Apa ya saran makan malam ya? Banyak makan malam yang bisa dimakan. Bisa ketoprak, bisa nasi goreng, bisa sushi, bisa ramen, bisa steak. Ih pengen steak deh. Oke lanjut. Ih gemes banget. Ini aku kasih 10/10. Kali ini 10 nilainya, karena gemes banget. Umurnya berapa ini? Emang ada umurnya? Ini umurnya baru sehari kali ya. Gemes banget. Nah semuanya sudah aku review guys. Menurut kalian mana yang pengen kalian gituin itu loh? Yang mana? Yang isinya apa? Ayo. Yang isinya slime. Iya ya, slime tuh gemes banget ya. Kamu, coba isi slime balonnya. Jangan guys, nanti adik-adikku marah. Oke, jangan. Yang isinya clay, iya kan? Yang isinya tuh yang isinya clay itu gumus banget. Jangan dibuka ya slime-nya, guys. Ngomong-ngomong tentang slime, aku juga punya slime. Lihat nih, slime. Jadi slime-nya itu warna coklat. Mau slime?
nggak takut pecah itu nanti isinya. Enggak kok guys, aman. Asalkan jangan ditekan kayak kemarin. Yang kemarin itu kayak sampai kena kuku, makannya rusak. Oke, ini kita cobain slime-nya. Ini tuh slime-nya bau leci tau guys. Menurut aku sih bau leci ya. Jadi lapar. Oh, jangan dimakan slime-nya. Oke, kita coba nih. Oke, dengerin ya guys, dengerin. Aku akan kecilkan suara. Mirip puding mocha. Iya, pengen puding deh. Oh my god. Aku pengen ASMR dulu guys. Jadi selama 3 menit aku akan ASMR, jadi aku gak akan ngomong. Aku coba. Udah deh guys, belum nyampe 3 menit sih, tapi udah deh, capek, greget gitu pengen ngomong. Ketiduran, tidurlah. Terima kasih Kak Naila motorsportnya. Kalau live chat berhenti kita semua tidur. Terima kasih Kak Ari balon pestanya. Gumus banget. Apa tadi tuh? Ini slime apa ya namanya ya? Iya, slime. Nggak ada namanya. Oke. Kalian kalau main slime biasanya diapain guys? Dipencet-pencet doang atau kayak diapain gitu? Biasanya aku selain dipencet-pencet, aku kayak buat jualan-jualanan gitu. Misalnya nih, aku ngambil beberapa, terus aku buat dimakan. Yang bener aja. Aku bulet-buletin, terus aku pencet-pencet. Ceritanya aku jualan Dubai Chewy cookie. Jadi ini ceritanya mochinya, terus kita ambil ya dari slime-nya lagi sih. Kita buat kunafanya. Nah, ceritanya ini isiannya. Terus kita simpan sini. Habis itu kita tutup. Setelah itu kita bulet-buletin lagi. Terus kita makan. Habis. Gitu. Atau enggak, misalnya kan ini ada tutupnya nih guys, terus kita kayak misalnya Bu beli nasi uduknya gitu, beli ketoprak. Iya, nah ceritanya kita buat lontongnya dulu. Ini kita lontong, terus kita potong-potong. Nah, terus kita ambil telurnya, kita buat telurnya ya. Ini ceritanya putih telurnya. Ya walaupun semuanya warna coklat, tapi ya udah. Ini telurnya. Gak mirip jujur, tapi oke. Terus ini toge-togenya. Kalian kalau makan ketoprak pakai tahunya nggak?
Biasanya aku enggak, karena aku gak suka tahu, aku lebih suka tempe. Pakai enak sih tahu, cuman kayak lebih suka tempe. Oke, nah ini udah. Terus kita kasih bumbu kacang-kacangnya. Ini adalah bumbu kacangnya. Oh my god. Jadi ketoprak apaan ini? Ada yang tahu? Ya wes lah. Harganya 1 miliar ya. Terima kasih. Gemes banget guys main slime, ya ampun. Oh, aku masih ada mainan lagi deh guys ternyata. Slime-nya udah aku rating belum tadi? Nggak pernah makan ketoprak, gak ada deh kayaknya di sini. Belum nyobain ketoprak. Harus cobain sekali seumur hidup pokoknya. Apalagi kalau pakai cabe, enak. Aku tuh kalau makan ketoprak biasanya pakai telur dadar sama pedas requestnya. Enak banget, oh my god. Oh ya, sama kerupuknya jangan lupa. Kerupuk is the key. Pokoknya makan kerupuk sama bumbu kacangnya is the best. Kamu suka pedas? Suka. Suka banget. Oke, ini aku rating 9/10 karena nggak tahu juga sih. Karena ya enak, tapi kenapa nggak 10? Karena kan yang 10 tadi cuma Carissa ya, sama ini gemes banget soalnya. Oke guys, tapi aku punya cerita guys. Jadi dulu aku pernah beli slime karena kan aku kan dititipin di rumah nenek aku, terus aku ya nangis-nangis gitu, akhirnya dibeliin slime lah biar tidak menangis. Nah terus slime-nya kan aku kira tuh yang dibeliin tuh slime tipe yang, tau gak sih kalau kena, misalnya kena kain tuh bisa diangkat lagi gitu, nggak nempel. Tapi ternyata slime itu yang lengket gitu tipenya, kan tipe slime ada banyak ya. Habis itu aku kepikiran kenapa nggak aku simpen slime-nya di rambut seseorang. Jadi aku ambil slime segini, aku taruh di rambut seseorangnya rahasia. Nah terus kayak orang kayak gitu kan, terus kayak apa sih, nggak akan nempel kok. Terus aku ambil, terus waktu aku ambil kok masih ada yang nempel ya gitu kan. Jadi aku tempelin lagi, tau kan kalau slime, misalnya kayak slime nempel di tangan, kita giniin biar lepas kan. Nah aku mikir kayak gitu, jadi aku tempelin lagi slime-nya biar nempel kan di rambut. Ternyata makin nempel. Terima kasih Kapan balon pestanya. Terus mama aku, terus orang itu udah kayak nangis. Jadi terus mama aku kayak gitu. Jadi mama aku bawa orangnya ke kamar mandi, terus kayak dibilas pakai air gitu, dikeramasin, tapi tetap nempel. Terus akhirnya untungnya nempelnya tuh kayak bukan di sini ya guys, jadi kayak nempel di rambutnya gitu. Terus kalau nggak salah tuh rambut yang kayak di depan sini, kayak di sini, akhirnya digunting rambutnya karena nggak bisa lepas. Well, terima kasih Kak Faren balon pesanya. Jadi gitulah. Semenjak itu sepertinya dia agak kesel sama aku. Tapi sekarang udah numbuh sih, udah panjang lagi rambutnya. Jadi sudah tidak kesel kok. Untung bukan di akarnya, bener banget. Oh my god. Tapi tuh aku kalau main slime tuh kayak sekarang hati-hati banget. Kenapa? Karena gak tahu kenapa ya, aku tuh setiap beli slime, misalnya main di satu titik, tiba-tiba slime-nya udah ada di seluruh rumah gitu dan nempel di mana-mana. Gak tahu kenapa. ya enggak. Jadi kayak slime itu tiba-tiba udah ada di kasur, udah ada di sini, padahal mainnya tuh di satu tempat. Mungkin karena kayak nempel di tangan, terus nempel di mana-mana gitu kali ya. Jadi aku setiap main slime sekarang hati-hati. Main clay, bikin makanan next life. Bikin makanan. Apa ya makanannya? Kita lihat nanti ya.
Nakal juga ya kamu. Itu kan waktu kecil guys, sekarang aku tuh udah naik level. Terima kasih Kak Ida, mas batangnya. Aku udah naik level guys. Kalian inget kan, aku tuh udah bukan anak kecil lagi. Aku apa guys kalau bukan anak kecil? Inget gak? Inget gak? Kalau bukan anak kecil aku apa? Remaja. Yes, remaja. Tolong diingat. Oke. Iya, naik level nakalnya. Maksudnya apa? Oke guys, itu slime-nya. Kita ganti ke mainan berikutnya. Jadi ini aku mainannya belinya tuh barengan sama bando-bando imut ini, tapi tidak sesuai ekspektasi jujur. Kenapa aku beli? Karena waktu itu sepupu aku punya. Terus aku kayak lihat kan di tokonya, toko online. Aku lihat kayak, kayaknya ini deh mainan yang kayak gemes itu. Ternyata waktu aku beli teksturnya nggak sama guys. Jadi ini guys, kapibara. Jadi aku kira tuh bakal yang kayak kalau dipencet bakal yang kayak mirip gini, karena sepupu aku punya yang kapibara. Terus teksturnya tuh yang kayak gini nih, yang kayak clay gitu. Ternyata bukan guys, dia kayak nggak balik lagi. Kalau ini kan dia kayak balik lagi gitu ya. Kalau ini nggak balik lagi, jadi ya penyok gini. Terus ini bisa ditarik. Jadi gini guys. Oh my god. Terus bisa diginiin. Terus ini tuh mobil guys, bisa brum brum. Jadi kan aku waktu nyampe kayak udah nyampe ya, terus langsung tekan gini kan, terus gak bisa balik normal lagi. Aslinya tuh bentukannya kayak bentuk kapibara. Ini sekarang udah bentuk apa ini? Udah bentuk apa? Pisang. Halo. Coba kita balikin ke semula. Kita gepengin lagi. Tuh guys, udah kayak gini bentukannya. Maaf banget loh kapibara. Jadi kapibara geprek. I'm so sorry. Bentukannya udah kayak gini. Yes. Wincana yo. Oke guys, kita kasih nama siapa nih? Tapi enak jujur. Enak buat dipencet. Enak buat dijadiin ASMR, dengar. Oke, enak. Kita geprek dulu bentar. Oke guys, kita kasih nama siapa? Namanya apa? Karena nama bando aku yang ada kapibaranya namanya Kapapi guys. Nah, tahu nggak kenapa namanya Kapapi? Karena kepanjangannya adalah kapibara paling happy. Kalau yang ini namanya siapa guys? Kayaknya ini bukan kapibara paling happy, dia nggak kelihatan happy soalnya. Kapapeng, bener, Kapapeng. Kapibara gepeng. Kapapeng. Kapibara paling gepeng. Ya udah deh guys, namanya Kapapeng ya. Oke, halo Kapapeng. Tapi gemes sih jujur. Kapibaranya penyok. Tak apalah. Ternyata dia ada telinga ya di sini. Dia kelihatan kayak lagi tidur. Lihat guys. Mukanya kok kayak gini sih? Gemas. Nih, makasih Kak Rizik balon pesanya. Gemes banget, gemes. Oke. Terus kita bisa jadiin mobil. Bisa dijadiin mobil. Brum brum. Iya. Oke, lanjut. Nah, mainan aku udah habis semua guys, sudah nggak ada lagi. Nggak sih, masih ada. Next review apa guys? Ini belum aku rating, lupa. Ini ratingnya 8/10 guys, karena nggak sesuai ekspektasi, tapi lucu kok. Wencana. Aku sudah selesai guys review semuanya. Berarti kita ngobrol aja sekarang. Kita ngobrolin apa?
Apa mau cerita guys? Terima kasih Kak Ida macanya. Nggak jadi belajar MTK. Awalnya aku mau belajar MTK guys, tapi takut kalian pusing. Nanti guys, kapan-kapan ya, aku lagi pusing sekarang. Pusing memikirkan mainan apa yang harus aku beli lagi. Besok kamu ujian? Enggak, aku tidak ujian. Oke. Kita ngobrol aja. Oh, apa ini? Katanya mau kasih tahu pernah les apa aja. Oh iya bener. Gimana kita sekarang, kan waktu itu udah ceritain tentang les yang di SMP. Sebenarnya SMP baru les yang di sekolah sih, belum yang di luar. Kira-kira sekarang mau ceritain. Terima kasih Kak Bia, balon pestanya. Mau ceritain les waktu SD. Iya. Hari ini aku mau ceritain les waktu SD. Oke. Sebenarnya kalau SD sebenarnya ekskulnya nggak banyak guys. Karena kalau di SD aku gak wajib ekskul. Tapi kalau di SMP tuh wajib. Tapi aku ikut ekskul kalau waktu SD. Jadi waktu aku kelas 1, aku ekskul taekwondo. Oh my god, taekwondo. Aku inget sampai sabuk, cuma sampai sabuk kuning sih jujur. Tapi oke lah ya, setidaknya nggak sabuk putih doang. Aku pernah ikut taekwondo. Terus aku inget banget, kayaknya waktu itu gurunya bukan orang Indonesia deh. Orang apa ya? Iyalah pokoknya. Tapi ngomong bahasa Indonesia sih, tapi kayak dia kayak dari luar negeri. Enggak deh, lupa. Iya deh. Bukan. Bule gitu loh, bule. Tapi bisa bahasa Indonesia gitu. Oke, jadi itu waktu kelas 1. Kayaknya 1 SD. Terus waktu itu aku tuh dulu waktu kelas 1 tuh anaknya pendiam banget. Kayaknya berusaha menjadi cewek soft spoken gitu. Jadi waktu mama aku ambil rapot, gurunya kayak, Bu, ini anaknya pendiam bu, kenapa nggak diikutin ekskul teater? Karena waktu di SD aku tuh ada ekskul teater gitu loh guys. Jadi aku disuruh ekskul teater. Tapi aku gak inget lagi ngapain ya. Ya pokoknya ekskul teater gitu-gitu. Tapi cuma bentar doang sih, karena aku kayak gak mau, karena aku tuh tipe orang yang pemalu gitu loh guys. Ingat gak, aku aja ikut ekskul ngikutin temen aku. Yang ini waktu itu aku gak ada teman kan, jadi aku kayak gak mau, gak ada teman. Jadi ya udah aku keluar. Terus kayaknya untuk kelas 2, 3, 4, 5 aku gak ikut ekskul deh. Kalau 2, 3 itu kan emang aku gak ikut ekskul. Terus kalau 3, 4, 5 waktu itu kan gak masuk sekolah ya, jadi kayak di rumah aja. Di rumah saja. Oke. Kok gitu ya? Jadi apa di teater? Sabar. Aku lupa kalau waktu itu teater aku ngapain. Tapi aku ingat waktu kelas 6 aku ikut teater lagi di sekolah. Terus aku ingat banget aku jadi apa? Jadi sempat teater di sekolah aku tuh. Terima kasih Kak pasukan toanya. Sempat teater di sekolah aku tuh kayak tampil di teater gitu. Teater kayak di taman-taman gitu lah, pokoknya ada. Bukan taman, maksudnya di teater ya, kayak beneran teater gitu. Aku inget jadi tuh aku jujur aku nggak ngerti alur ceritanya gimana. Nggak inget. Tapi aku jadi kayak jadi aku jadi kayak anak sekolah gitu, lagi jalan-jalan sama temen aku. Temennya tadi banyak ya, bukan kayak 2 orang. Kalau nggak salah tuh kayak 7 lebih gitulah. Terus kita lagi ada di jalan raya ceritanya, pakai seragam sekolah. Terus dialog aku apa ya waktu itu ya? Nggak ngerti jujur, karena kayaknya teaternya terlalu puitis gitu loh. Nggak ngerti. Tapi aku ingat waktu itu kita disuruh pakai rok pramuka. Tapi rok pramukanya harus diwarnain. Sedangkan aku cuma punya 1 rok pramuka. Terus kayak, Mama, ini rok pramukanya harus diwarnain. Hah? Diwarnain? Terus nanti kamu sekolah pakai apa? Pakai itu?
beli satu lagi mah berarti gitu. Tapi kenapa ya waktu itu disuruh warnain, padahal masih dipakai roknya. Mungkin ya udah sih ya sudah. Terus aku ingat, jadi waktu itu sebenarnya waktu teater aku cuma ikut di beberapa scenes doang. Scenes pertama yang tadi yang jadi anak kecil di jalan raya. Scenes kedua tuh waktu semua udah ending, semuanya ngumpul gitu. Kita nyanyi lagu apa ya? Aku lupa. Tapi kita bawa senter gitu. Aku inget banget, aku beli senter gini kan. Kan yang keluar lampunya di sini kan. Itu dikasih nama sama mama aku. Jadi kalau di jalan senternya, nama aku ada di situ, ada di dinding, ada di atap. Gitu guys. Bisa gitu ya? Iya. Harusnya kasih namanya jangan di situ ya. Tapi ya sudahlah. Nah, jadi kalau di waktu SD itu aku tuh gak terlalu banyak ikut ekskul di sekolah, tapi aku banyak ikut les di luar sekolah. Pertama, aku ikut les renang. Percaya nggak? Waktu itu aku les renang lumayan lama. Aku tuh udah sampai belajar di kolam yang dalam. Enggak, maksudnya enggak belajar diving, tapi kayak berenangnya tuh udah di dalam gitu loh. Nah gitu guys, aku les berenang sama temen SD aku waktu itu, tapi di luar sekolah gitu loh. Iya tuh sampai kelas berapa ya, aku lupa deh. Kayaknya iya. Nah habis itu aku juga pernah les matematika. Les matematikanya itu kan ada level-level gitu. Dari bawah sampai level A, B, C, D, E, F, G sampai O. Gitu. Nah, waktu itu ada Vera. Udah lanjut ah. Nah, aku tuh kurang suka les matematikanya karena dikasih tugas tiap hari, kayak everyday, bener-bener setiap hari. Pasti kalian tahu sih. Pokoknya les matematika itu setiap hari aku disuruh kerjain, bahkan waktu libur sekolah pun tetap ada. Ya ampun, di hari libur. Terus itu kan 10 lembar ya waktu itu ya, 10 lembar. Tunggu deh, kok aku jadi lupa. Tunggu 10 lembar. Terus satu lembarnya tuh soalnya ada kayak 4 gitu-gitu. Enggak sih, sebenarnya tergantung levelnya ya. Nah, awal-awal aku kan ikut trial dulu waktu pertama kali ikut. Terus kayak, cuma tambah-tambahan nih, tambah-tambahan. Terus mama aku nanya kayak, seru nggak? Mau ikut nggak? Kata aku kayak, nggak apa-apa mah, ikut-ikut. Cuma tambah-tambahan soalnya. Sama kurang-kurangan. Oke. Nah, terus udah tambah-tambahan, kurang-kurangan, bagi-bagian, kali-kalian udah aku lalui dengan tiba-tiba ada X, Y, Z itu muncul. Nah, ini posisinya aku masih SD guys. Kayak, kan kalau SD tuh belum belajar aljabar ya, jadi aku kayak kaget. X, Y, Z. Terus tempat lesnya tuh bukan tipe yang diajarin gitu loh, tapi kita kerjain sendiri, terus nyari tahu sendiri gimana caranya. Ya, tapi kalau bisa udah kayak mentok banget nih, nggak tahu apa-apa, boleh nanya, boleh. Gitu. Terus, nah di tempat les itu, tapi aku suka banget sama satu hal. Jadi kalau misalnya masih di level yang bawah, kita tuh kayak ada game gitu loh sebelum pulang. Game-nya kita nyusun dari angka 1 sampai 100 gitu. Kayak magnet-magnet gitu. Terus ada timernya. Aku suka cepet-cepetan sama adek aku waktu itu. Tapi selalu aku sih yang cepet, of course. Gitu guys. Nah, tapi setiap kita selesai ngerjain PR gitu, kita dapat duit. Kayak duit mainan gitu ya. Nah, nanti kayak 6 bulan sekali tuh kayak ada kayak supermarket, kayak toko gitu. Kita bisa nukerin duitnya sama kayak pensil, penghapus. Nah, aku suka kayak gitu guys. Makanya setidaknya ada motivasi lah ya waktu itu. Gitu. Nah, yang paling aku kesel tuh, tapi kan kita kan misalnya kayak lagi libur sekolah, terus ke rumah nenek. Kayak aku ngeliat saudara-saudaraku pada main, lah aku ngerjain, pusing. Terus aku tuh,
yang nggak jadi sebenarnya cepet sih. Nah terus aku ada strategi nih guys. Nah kalau di kalau di tempat les itu kita kan dapat kertas, tapi itu kayak selalu diulang-ulang gitu loh soalnya biar kita ngerti. Kalau misalnya ada satu soal, kalau aku udah selesai nih soal yang ini, terus ada soal yang sama lagi, ya aku tinggal nyontek aja. Biasanya aku kayak gitu guys. Tapi jangan ya guys, harus ngerjain sendiri. Tapi kayak capek gitu loh. Trik licik, iya benar. Tapi kalau nggak gitu lama guys, selesainya bisa sejaman. Sedangkan aku butuh main sama sepupu aku. Kita harus bonding. Masa waktu bonding kita malah ngerjain tugas? Ayo, ada yang pernah les matematika nggak? Kamu pernah dimarahin guru nggak? Pernah nggak ya? Ada deh. Nah itu, lanjut gak ceritanya? Lanjut gak? Atau ada yang mau nanya lagi nih? Ada yang mau nanya sesuatu kah tentang matematika tersebut? Apalagi ya cerita waktu matematika. Nah, tapi sebenarnya aku mulai suka guys sama lesnya waktu SMP. Kenapa? Karena waktu SD itu kan aku udah dikasih soal yang kayak X, Y, Z gitu. Jadi waktu masuk SMP terus ada soal kayak gitu tuh aku ngerti gitu. Itu plusnya sih. So kayak waktu SMP, oh udah pernah nih di tempat les itu, jadi aku ngerti gitu. Tapi jujur ujung-ujungnya aku tetap keluar dari les itu. Karena ya kayak hampir setiap hari ngerjainnya, aku capek. Nggak canda. Ya gitulah. Aku waktu SMP keluar. Nah, aku sampai level O waktu itu O. Nah, aku lagi sih. Oke. Selanjutnya, udah kali berenang, matematika. Aku juga pernah les bahasa Inggris. Waktu itu tuh les bahasa Inggrisnya sama guru yang di sekolah. Kayak apa ya? Ya guru di sekolah gitu, tapi bukan ekskul gitu. Enggak deh, pernah deh ikut ekskul bahasa Inggris di sekolah, tapi habis itu keluar. Terus kayak les bahasa Inggrisnya sama guru aja gitu, ada guru. Sama teman-teman aku juga. Nah, aku inget banget itu tempat lesnya tuh deket sekolah aku waktu SD, guys. Jadi setiap pulang sekolah dijemput sama gurunya. Soalnya kan masih kecil kan, dijemput sama gurunya. Terus dijemput sama guru. Soalnya tuh yang ikut les bahasa Inggris itu tuh bukan cuma aku doang. Jadi kayak beberapa teman sekolah aku tuh juga ada. 10% cerita, 90% nah. Ya udah deh, maaf deh. Nah. Oke, lanjut ya. Aduh, jadi oke. Udah nih, kita jemput jalan kaki gitu. Tapi kayak sebenarnya nggak deket-deket amat sih. Lumayan jauh juga. Jadi kadang-kadang kalau kayak males Miss, naik angkot yuk gitu. Gitu kita naik angkot. Nah, pernah tuh waktu itu kita naik angkot. Nah, gurunya tuh kayak nggak tahu gitu loh kalau angkotnya tuh pakai kartu, nggak bisa pakai cash. Jadi kita kayak, waduh. Tapi untungnya bisa guys. Gitu. Les di situ. Jujur les di situ seru banget. Gurunya seru. Tapi udah keluar guys. Kayaknya aku keluar kayak setelah masuk SMP gitu. Udah. Tadi udah ada 3 les kan. Lanjut. Aku pernah les badminton. Apa nih? Oke, aku les badminton. Itu waktu aku kelas 6 SD atau 5 gitu. Iya, gitu. Aku les badminton sama adik aku. Terus lesnya tuh kayak malam gitu loh. Kayaknya waktu itu aku keluar gara-gara capek, of course. Kayaknya aku tuh bukan tipe orang yang kayak suka olahraga yang gitu-gitu deh. Terus aku keluar gara-gara ya udah. Gitu guys. Terus aku pernah les apa lagi ya? Tunggu aku ingat-ingat dulu. Apa ya? Nggak ingat. Kayaknya udah sih itu aja.
Lesehan, iya kalau lesehan mah sering ya. Oh, waktu TK aku pernah les tradisional, les nari tradisional. Karena dulu karena waktu kecil aku tuh suka banget nari, guys. Terima kasih Kak Naila balon pesanya. Aku ikut nari tradisional kayak pakai selendang gitu. Terus aku gak inget kenapa aku keluar ya. Pokoknya waktu TK lah. Nah, itu waktu SD. Kayaknya SD aku banyak deh lesnya, apa lagi ya? Udah deh itu aja ya, soalnya kelas 3-4 di rumah aja ya. 3-4-5 di rumah aja. Gitu. Oke. Kalau 3-4-5 kayaknya aku di rumah aja les nonton drakor. Kamu nggak pusing les mulu? Enggak, guys. Gitu. Dance, kalau dance kan udah guys waktu SMP. Ayo, gak pada nontonin live aku yang sebelumnya ya. Gitu guys. Gitu. Ya begitulah hidup, banyak lesnya. Kalian pernah les apa aja guys? Ayo. Pernah itu gak guys belajar sempoa? Aku waktu SD ada pelajaran sempoa soalnya. Oh, aku pengen cerita. Jadi aku waktu SD ada pelajaran sempoa. Tapi itu tekniknya jujur seru, dimana kita dikasih kertas yang isinya soal-soal matematika gitu, tapi kita harus jawabnya pakai sempoa. Terus kalau udah selesai, kita bisa ngewarnain. Di bawahnya itu ada gambar kayak bentuk kartun-kartun gitu. Terus kita boleh ngewarnain. Tapi kita harus nyelesain soalnya. Sedangkan aku tuh, terima kasih Kak Doris soalnya. Nah itu tuh pelajaran sempoa atau kelas 2-3 gitu. Nah waktu itu aku belum jago matematika guys. Bahkan perkalian aja aku belum ngerti. Aku tuh baru tahu matematika sejak masuk kelas matematika yang tadi aku ceritain itu. Gitu guys. Jadi aku tuh gak pernah nyelesain soalnya. Jadi aku gak sempet gambar. Terus kayak, aku gak bisa gambar, sedangkan teman-teman aku bisa ngewarnain gitu. Kenapa aku tidak gitu? Nah gitu. Kalau gak bisa, kita bisa nanya ke gurunya. Tapi kan gurunya juga ngajarin yang lainnya. Jadi kita kayak didiktein satu-satu. Terus itu tuh sampai belnya selesai baru selesai. Jadi gak nyempet ngarahin gitu loh. Pernah sih aku kayak nyontek temen aku. Tapi itu tidak boleh ya. Tapi itu pun nyontek cuma 2 soal doang. Sedangkan soalnya ada 30. Jadi kayak gak sempet juga. Gitulah. Cerita apa lagi ya waktu aku SD? Sebenarnya tuh SD banyak banget tahu ceritanya aku. Waktu SD ada satu temen aku yang bisa bahasa Jepang. Katanya dia bisa bahasa Jepang. Terus kayak waktu kelas 3 aku ingat ada temen aku yang bisa bahasa Jepang. Terus kita kayak yang cewek-cewek pada kayak, pengen dong ajarin gitu kan. Tunggu. Pengen dong ajarin gitu. Tapi sampai dia ngebuatin klub bahasa Jepang. Klub bahasa Jepang. Tapi aku kayaknya nggak join deh waktu itu. Aku cuma kayak ngedenger dari temen aku doang. Karena kan biasanya aku waktu istirahat main ya, bukan belajar. Karena klubnya tuh waktu istirahat gitu loh. Sedangkan aku kalau istirahat mending main. Iya klub guys. Dibuat sama temen aku klub. Bukan geng, klub itu. Gitu guys. Kamu bisa berapa bahasa? Aku bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa diri aku sendiri. Terima kasih Kak Ayu toanya. Bisa bahasa Korea juga, bisa bahasa aku tuh bisa bahasa semua bahasa tahu nih. Bisa kamsahamnida, arigato, bonjour, bisa baguette, bisa taco, tuh bisa bahasa Meksiko kan aku bisa bahasa apalagi ya, bisa bahasa Malaysia, nasi lemak tuh, bahasa G bisa, bahasa Padang juga bisa nih, nasi Padang tuh bisa, semua bahasa tuh aku bisa. Oke, bisa, semuanya bisa.
Hanadul set, yes, Hanadul set. Bahasa Arab, aku bisa bahasa Arab. Aku udah pelajaran bahasa Arab loh guys, 1 SD. Aku pernah dapet 100. Tapi sekarang jujur lupa. Upsi. Karena jarang dipakai bahasa Arab di sini, jadi aku lupa begitu. Aku bisa bahasa Jepang, Tenshi no Shippo. Aku juga bisa. Nih, aku bisa bahasa Jepang. Sonichi, Hisatsu Teleport, Tenshi no Shippo, Kagami, Demo. Bisa. Siapa yang tidak bisa? Boku no Sakura. Keren kan? Bahasa Brazil bisanya aku Tariana guys. Apalagi ini guys, cerita apa lagi ya? Oh, aku punya cerita guys. Jadi aku waktu itu pergi ke rumah teman aku. Terima kasih Kak Kentang kompasnya. Aku pergi ke rumah temen aku. Kayak biasalah ibu-ibu arisan lah ya. Terus anak-anaknya ngumpul. Nah, temen aku tuh punya 2 tingkat rumah gitu loh. 2 lantai. Tapi lantai 2-nya itu jarang dipakai gitu loh. Jadi gelap. Bahkan kayaknya nggak dipakai sama sekali, itu kayak gudang gitu. Tapi lantai 2-nya tuh gak gede gitu. Kayak cuma setengah rumahnya gitu. Ngerti lah ya gimana ya. Terus kita lagi di kamar temen aku yang punya rumah nih. Terus kepikiran kayak, bosen gak sih? Kenapa kita gak ke lantai 2 aja uji nyali? Nah, itu kayaknya aku waktu itu kelas 2 atau 3 gitu. Terus kayak, oh setuju gitu. Terus kita ke lantai 2. Nah, kita naik ke lantai 2. Nah, tapi tuh lantai 2-nya tuh kayak dibatasin pagar gitu. Jadi kita harus buka pagarnya dulu baru naik ke lantai 2. Kita naik ke lantai 2, kita gini-gini. Waktu nyampe lantai 2, tiba-tiba teman aku yang teriak kayak gini, hah bonekanya gerak gitu. Terus aku kayak, hah gitu. Terus ngeliat, perasaan nggak gerak, tapi ya udah oke kali ya, mungkin dia ngeliat gerak gitu. Terus teman aku bilang kayak gini, itu gerak lagi. Tapi kan dari tadi aku ngeliatin bonekanya ya, dan itu nggak gerak sama sekali. Aku kayak, gerak dari mana? Tapi masalahnya teman-teman aku yang lain itu pada ngikutin, oh ya gerak. Jadi aku kayak, kan aku kan kayak agak FOMO ya, dan gak mau beda sendiri. Jadi kayak, oh gerak, oh iya gerak, aku gitu. Biar kayak beda sendiri, malu dong kalau beda sendiri, FOMO gitu. Nah kebetulan orang temen aku yang bilang gerak itu, dia emang ngaku-ngaku katanya bisa lihat itu. Ya walaupun sekarang kalau dipikir-pikir kayaknya enggak deh. Lanjut. Terus kita ke ruangan. Terima kasih Kak Idam, JKT48 show-nya. Terus kita lanjut nih jalan. Kayak di ruang gym gitu deh guys. Kayak di rumah itu ada ruangan gym, tapi kayak nggak dipakai gitu loh. Terus kata temen aku yang tadi yang bilang bonekanya gerak itu, dia bilang ini, itu barbelnya gerak sendiri gitu. Aku ngeliat lagi, nggak gerak, tapi teman-teman aku ya kayak tadi pada teriak-teriak juga. Ya udah aku teriak, takut gitu. Tapi yowes. Terus lanjut kita ke ruangan yang kayak banyak mainan gitu, tapi mainannya udah nggak dipakai. Terus di situ ada mobil, tau kan mobil anak-anak gitu. Terus katanya mobilnya nyala gitu. Aku ngeliat, mana mobilnya nggak nyala, tapi kayak biasa kayak tadi lagi, takut lagi. Gitulah guys. Kenapa ya dulu aku kayak aku ngikutin aja lah, nggak mau beda sendiri. Yowes kayak gitu. Tapi jujur ya, aku tuh waktu kelas 2-3 itu kayak masa-masanya tuh teman-teman aku pada ngaku bisa lihat gitu. Terus karena nggak mau beda sendiri, ya udah aku juga ngaku bisa lihat. Terus kan pernah ya temen aku kayak nyeritain pengalaman horornya. Terus kayak, pengalaman horornya banyak banget ya. Terus tiba-tiba dia nanya kayak gini, Carissa, kan katanya kamu bisa lihat juga, coba ceritain dong hal horor kamu. Terus aku kayak,
Duh, itu kan aku cuma bercanda. Apa ya cerita horor aku? Terus aku ngarang deh. Ngarang. Bisa ngeliat. Terus dia percaya aja lagi. Ya udah. Gitu guys. Apalagi ya? Waktu itu kelas 3 SD. Kelas berapa ya? Iya. Aku kan kayak ke toilet. Tapi aku tuh takut banget ke toilet semenjak nonton video cerita horor hantu di toilet gitu. Terus masalahnya tuh toilet sekolah yang cerita horornya itu. Jadi aku setiap ke toilet tuh minta ditemenin temen aku gitu. Terus waktu kita masuk ke toilet, jadi kan itu posisinya bertiga. Terus aku masuk ke toilet nih, kayak lorong toilet gitu. Terus kayak ada satu temen aku yang bilang kayak gini, lihat di atas ada tulisan warna merah gitu, katanya kita disuruh keluar. Tapi pakai nada takut ya, kayak lihat itu ada tulisan warna merah, katanya kita disuruh keluar gitu katanya. So kayak aku ngeliat ke atas, nggak ada. Tapi kan kita bertiga, teman aku yang bilang satu, nah yang satunya lagi tuh juga percaya. Kayak biasa lah ya, kayak tadi aku juga kayak ya ada gitu. So akhirnya kita keluar, balik lagi ke kelas. Terus kita pura, yang teman-teman aku kayak terus aku ikutan lah gitu, kita lari. Terus pada nanya kenapa gitu. Terus teman aku cerita kayak gini, tadi kita di toilet lihat tulisan warna merah di atas toilet gitu. Terus kayak emang iya sering nanya kayak gini, emang iya Carissa gitu kan. Iya tadi ada itu, kita disuruh kabur. Oh my god banget, kocak banget, emang kocak. Nggak tahu ya kenapa dulu kayak FOMO banget gitulah guys ya, anak-anak gitu tuh. Oke. Terima kasih Kak Anaya toanya. Tapi kalian juga gitu nggak guys, waktu kecil kayak FOMO gitu? Tapi waktu itu nggak ada kata FOMO ya sebenarnya. Gitu guys, waktu aku SD kayak gitulah aku. Pernah juga nih guys, aku waktu itu kan waktu SD ada catering gitu kan. Nah terus kita tuh cateringnya hampir semua satu kelas catering waktu itu ya. Waktu makan siang, nah waktu itu menunya itu sosis. Tahu nggak sih sosis yang kayak harus dibuka dulu plastiknya? Tapi ada juga yang kayak plastiknya tuh bisa dimakan gitu. Bukan plastik sih sebenarnya, itu lebih kayak apa ya, kayak luarannya sosis lah ya. Terus tiba-tiba teman aku ada yang sakit perut, sakit perut gitu. Kayak kenapa? Terus dia bilang kayak gini, kayaknya gara-gara plastik di sosisnya deh. Kayak terus tiba-tiba entah kenapa semuanya pada sakit perut yang makan catering itu. Terus kayak biasa aku ditanya lah ya, emang pada peduli sama aku. Dia nanya kayak gini, kamu juga sakit perut Carissa? Yang kayak biasa aja, nggak ngerasain apa-apa, yang sedang enjoyin makan aku, tiba-tiba ditanya kayak gitu. Kayak iya aku juga sakit perut. Tiba-tiba kayak gitu, karena kayak gitu. Kenapa ya aku dulu kayak gitu ya? Oh my god banget. Jadi gitulah guys, padahal sebenarnya emang bisa dimakan itunya. FOMO abis emang. Oke guys, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tidak? FOMO banget, iya ya. Begitulah. Apa-apa. Udah kayak presentasi aja. Iya guys, maaf ya guys, kayak banyak banget ceritanya dari tadi. Aku sampai tidak lihat komen-komennya. Sorry ya. Apa nih guys, ada pertanyaan? Gak apa-apa, lucu. Terima kasih Kak Ayu toanya. Carissa S-nya FOMO. Jujur gak nyambung Kak. FOMO itu dari F. Tapi gak apa-apa, bencana. Saran potong rambut. Nggak tahu Kak, botakin aja Kak. Oke, apa nih? Boleh nanya nggak? Boleh.
Tanyain aja. Suka K-pop gak? Suka, aku suka K-pop. Drakor aja aku suka. Terima kasih Kak Gali Naufal balon pesanya. Gak ngantuk. Aku fresh guys. Guys, besok aku masuk sekolah. Enggak guys, cuma sejam doang sih sebenarnya. Tapi kayak ya udah. Besok aku masuknya siang. Kamu suka drakor tipe apa? Maksudnya kayak genrenya kali ya. Aku suka kayak romance komedi gitu. Atau enggak kayak, tau gak sih yang kayak romance di sekolah gitu. Gwencana teng 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 teng. Kalau tidur harus terang atau gelap? Sebenarnya kalau gelap juga nggak apa-apa. Cuman biasanya aku kalau tidur tuh pakai lampu tidur. Tapi kalau gelap total nggak apa-apa juga sebenarnya. Kalau terang aku nggak bisa jujur. Maksudnya kayak terang yang kayak gini ya. Harus setidaknya pakai lampu tidur lah. Apa ya? Kamu sejak kapan cantik? Aku malu banget dibilangin kayak gitu. Apa nih? Romcom, iya itu romcom. Tunggu, mana nih? Oh, apa nih? Kopi atau matcha? Masih ada yang nanya kayak gitu. Kopi atau matcha? Setelah aku menunjukkan kehijau-hijauan aku itu. Kamu suka Dracin gak? Gak pernah nonton Dracin, tapi pernah nonton filmnya. Yang nonton Dracin itu tuh Fahira. Terima kasih Kak Azril macanya. Jangan terlalu dekat. Ya udah deh, aku jauh deh. Ya udah deh. Aduh, tunggu. Segini cukup kan? Oke, aku nggak terlalu dekat. Maaf. Kurang deket. Yowes, mana? Bubur diaduk atau dimakan? Ditelan Kak. Aku pilih bubur ditelan. Kamu pernah naik kereta? Pernah, aku pernah naik kereta. Aku pernah naik kereta keluar kota. Jeda sehari selayar. Pernah ke Bandung nggak? Kakak, aku lahir di Bandung. Menurut kakak, aku nggak pernah ke Bandung. Terima kasih Kak Naila, Mas Batangnya. Kalau aku lahir di Bandung, tapi nggak pernah ke Bandung, itu namanya apa? Terima kasih Kak Idam, JKT48 show-nya. Oke, lanjut. Tunggu. Kita cari lagi. Ayam goreng atau batagor? Ayam goreng. Next, cerita pernah jalan-jalan kemana aja gak sih? Boleh. Next ya, live ya. Ingetin aku ya, Oke. Terima kasih Kak Kentang, Mas Batangnya. Tahu gak sih, aku tuh kayak sering banget ceritain tentang Bandung, nama kota Bandung ke teman aku sampai dia muak. Kenapa aku suka ceritain Bandung? Karena Bandung adalah kota yang aku pengen tinggal di situ. Nanti kalau aku udah tua, aku pengen tinggal di Bandung biar kayak di film-film. Carissa, kenapa hati dibilang bentuknya love padahal kan enggak? Hati kenapa ya? Emang bukannya bentuknya love ya? Entahlah, aku juga bingung.
Matcha coffee pernah minum gak, Dek? Pernah. Segala jenis matcha aku sudah pernah, gengs. Nih, aku pengen nanya nih, guys. Aku live sampai jam berapa? Terima kasih Kak Gani motorsportnya. Aku pengen jawabin komen kalian. Soalnya aku belum pengen tidur. Karena kenalan di video call boleh? Boleh banget guys, boleh. Sampai subuh aja. Aduh, jangan dong, jangan. Di Bandung dingin. Ya lagi, aku kan setiap di rumah nenek aku kan di Bandung ya. Itu tuh setiap pagi harus mandi air dingin. Jadi kayak apalagi ya kalau lebaran disuruh bangun subuh-subuh. Duh, mandi air dingin. Sugar. Tapi boom. Kamu pernah naik gunung nggak? Pernah, tapi kayak bukan yang sampai nginep di pos-posnya gitu loh, kayak gunung yang naik lagi bisa turun. Jadi nggak tahu tinggi gunungnya. Mana sih? Ganti bando. Enggak guys, aku tuh ganti bando setiap live aja, setiap live-nya berbeda, oke? Kenapa kemarin bingung pas bawa kue sama Sona? Itu first time guys, first time. Kita nggak bingung kok guys, kita cuman menunggu aba-aba saja. Gitu. Apa nih? Aku tidur aja guys di sini, ngantuk. Boleh nggak aku live, next live aku tidur aja? Jangan deh. Masih seger, masih seger. Aku masih pengen jawabin komen-komen kalian. Oke. Awal mula kenal Bella. Waktu audisi, aku ngeliat Bella kayak mirip seseorang gitu. Fun fact, waktu itu kan aku dianterin sama papa aku waktu audisi. Terus Bella juga. Terus kayak kita kayak harus ngelakuin sesuatu kan. Cuman kayak papaku gak ngerti gimana caranya. Terus ternyata papanya Bella yang ngasih tahu, dan aku baru tahu itu papanya Bella waktu diceritain sama Bella. Bella tuh kayak mirip seseorang, jadi aku inget banget dia. Terus aku kayak dari awal mikir, kayaknya dia bakal keterima deh, karena kayak mirip seseorang gitu. Terus aku juga sempet ngobrol sama dia. Ya sekarang juga sering sih. Maksudnya waktu audisi sempet ngobrol sama dia, dan lumayan lama ngobrolnya. Gitu. Apa ya? Bella kayaknya introvert ya? Enggak guys, dia gak introvert. Nih denger ya, di Gen 14 itu gak ada yang introvert. Jujur janggal. Jangan bilangin Bella ya kalau aku nemenin kamu live. Wah, parah banget. Terima kasih kan Naila taunya. Gitu gengs. Apa nih? Siapa yang pertama kali ngobrol sama kamu di Gen 14? Tunggu. Siapa ya? Kalau aku inget-inget, kayaknya Vera deh. Karena kan kita inisialnya deket ya. Jadi kayaknya pertama kali ngobrol sama Vera. Tapi entahlah. Berarti teman pertamamu Bella? Enggak guys, itu yang ngobrol cuma papa kita doang. Aku gak sempet ngobrol sama Bellanya. Ngobrol sama Bellanya waktu udah kayak beberapa menit kemudian. Gitu. Awal mula kenal Sona. Jujur gak ingat. Gak ingat. Itu kapan ya? Awal mula kenal Sona, ya
ya waktu audisi. Tapi nggak inget, jujur nggak inget, maaf. Yeay. Spill apa? Bukan pelupa guys, tapi ya yang kayak tadi aku ceritain, aku kan tipe orang yang kayak lupa namanya siapa ya. Jadi waktu kenal kapan aku juga lupa. Gitu. Lucu, makasih. Siapa yang paling extrovert di Gen 14? Udah ketebak gak sih dari yang dance Brazilnya paling heboh? Udah ketebak lah ya. Siapa hayo yang dance Brazilnya paling heboh? Udah ketebak? Iya, Ralin. Udah ketebak banget gak sih dia paling extrovert? Oh my god banget. Gitu. Iya, benar. Spill pose andalan kamu. Pose andalan, kalau dulu pose andalan aku kayak gini. Kalau sekarang apa ya? Nggak ada sih. Mungkin ini. Oh my god, tapi itu nggak mau. Guys, bentar lagi udah mau jam 10. Jam 10. Ngomong-ngomong tentang 10, baca dari nomor 10. Ayo. Aku baca itu ya guys, top gifternya ya guys, oke? Karena udah mau jam 10, jadi baca dari nomor 10. Oke? Ya guys, nomor 10 ada Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Nah, nomor 9 ada Kak Galih Naufal. Terima kasih kakak. Sarangheyo. Yang nomor 8 ada Kak Rizik Syihab. Terima kasih banyak kakak. Yang nomor 7 ada Kak Pasukan Bebek Kuek. Terima kasih banyak kakak. Love. Yang nomor 6 ada Kak Azril Ilham #punya Gia. Terima kasih banyak kakak. Yang nomor 5 ada Kak Kentang. Terima kasih banyak kakak. Yang nomor 4 ada Kak Rizkum #Bella. Terima kasih banyak kakak. Yang nomor 3 ada Kak Naila Kumaira. Terima kasih banyak kakak. Sarangheyo. Yang nomor 2 ada Kak Idam. Terima kasih banyak Kak Idam. Yang nomor 1 ada Kak Gani Wembanyama. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih banyak. Oke guys, terima kasih banyak guys untuk hari ini. Thank you so much for today. Next aku live pakai bahasa Inggris kali ya. Terima kasih banyak ya guys sudah menyempatkan waktunya untuk menonton Carissa yang cantik. Kalian jaga kesehatan terus ya guys. Jangan tidur malam-malam, oke? Jangan tidur lebih dari jam 11, oke? Karena tubuh kita setelah jam 11 itu mulai bekerja biar tidak sakit. Jadi, terima kasih untuk hari ini. See you next live ya. Next live kita cerita yang lain ya guys. Oke? Good night. See you next time. Terima kasih banyak untuk hari ini. Bye-bye.